Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai kuliah hari ini dengan membaca basmalah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan barokah bagi kita semua. Oke, minggu ini kita akan membahas mengenai DAS, atau kalau bahasa Inggrisnya river basin, di mana atau river sheet, di mana yang dimaksud river basin adalah sungai atau drainage basin atau basin cekungan drainase yang dimana keseluruhan wilayahnya terdrain atau mengalir melalui sebuah sungai atau sistem dari beberapa sungai yang terhubung satu sama lain, di mana semua aliran itu bersumber dari area yang sama yang kemudian keluar melalui satu outlet. Nah, itulah pengertian DAS. Saya yakin kalau udah semester 7, semester 5 sudah praktikum yang mendelineasi batas DAS. Jadi DAS itu adalah sebuah cekungan atau basin yang dimana semua areanya itu terdiri dari beberapa aliran sungai ya yang saling sambung satu sama lain, yang dimana alirannya itu nanti yang berada di dalam drainase itu akan mengalir melalui satu outlet. Ini untuk Leslie tahun 80. Ya. Jadi DAS itu kan adalah satuan cekungan. Kalau misalnya mungkin yang sudah diajarkan adalah satu cekungan basin yang dikelilingi oleh ikir-ikir pegunungan yang memiliki satu outlet. Nah, simpelnya seperti itu. Nah, ini kota Duluth. Nah, salah satunya adalah sebuah kota Duluth di Afrika. Adalah sebuah kota yang terdiri dari banyak sekali daerah aliran sungai, yang kemudian yang saling terkoneksi satu sama lain seperti sebuah puzzle. Ini sebuah pengantar saja, sehingga muncul sebuah pernyataan bahwa setiap orang itu tinggal sebenarnya di dalam DAS. Setiap orang tinggal di DAS. Ya, kecuali mungkin yang sulit ditemukan faktanya adalah yang di daerah gurun. Nah, walaupun saat ini mulai muncul di daerah gurun itu aliran-aliran sungai, nah, sehingga menunjukkan bahwa bisa diasumsikan benar bahwa setiap orang itu tinggal di dalam sebuah watershed, aliran sungai. Ya. Nah, kemudian apapun yang terjadi, yang ada di lahan. Nah, jadi konsepnya DAS itu adalah bentuk kesatuan yang tidak terlepas satu sama lain. Ketika bicara air di dalam DAS itu, kita tidak bisa terlepas dengan vegetasi yang ada di atasnya, tidak bisa terlepas dari kondisi lahan yang ada di atasnya, tidak terlepas dengan penggunaan lahan atau aktivitas yang berada di atasnya. Nah, ketika apapun yang terjadi di atasnya itu tadi berubah, maka akan mempengaruhi kualitas air yang berada di dalam DAS itu. Nah, oke. Jadi kalau kita bicara DAS, ini sebenarnya sebuah kesatuan ekosistem yang sangat bagus sekali kalau kita bicara kompleks wilayah. Ketika kita mengetahui bahwa ada air tanah yang tercemar, kita bisa langsung melihat bahwa apa yang ada di atasnya. Oke. Apakah ada pencemaran di atasnya? Apakah ada pabrik yang membuang limbah sembarangan? Atau apakah ada kontaminasi dari kegiatan manusia lainnya yang menyebabkan air tanah itu tercemar? Nah, kalau di DAS itu sendiri, ketika kita bicara dalam satu DAS, ketika DAS itu kemudian air sungainya tercemar, air tanah itu tercemar, berarti ada yang salah dengan peruntukan lahan atau penggunaan lahan yang ada di atasnya, yang ada di dalam DAS itu. Oke. Nih, ketika kita lihat ternyata kok di sini air sungainya kok jelek. Kok di sini debitnya semakin kurang, berarti ada yang salah di atasnya. Nah, oke. Nah, itu DAS. DAS saling terconnecting antara hulu ke hilir. Apapun yang terjadi di hilir, itu pasti disebabkan oleh apa yang ada di hulu. Jadi, tidak dalam perencanaan wilayah ini, kenapa saya mengangkat DAS, karena ini DAS itu harus direncanakan. Kalau tidak, maka akan dampaknya itu akan sangat luas sekali. Contohnya saja sungai-sungai yang ada kalau di Jawa, Sungai Ciliwung. Nah, ketika terjadi banjir di Jakarta, pasti dicelakan orang Bogor. Seperti itu contohnya. Contoh gampangnya seperti itu kalau kalian ingin melihat mengapa kok harus dilakukan perencanaan di daerah aliran sungai. Nah, kurang lebih mungkin yang sudah diajarkan seperti ini ya. Oke, ada sungai, kemudian
Mungkin yang kalau masih ada yang belum tepat adalah mungkin ya, kalau mau tahu mungkin sudah diperbaiki. Yang benar dalam membatasi das itu bukan membatasi igirnya. Oke, kita tahu sungainya ini, tapi kemudian bukan membatasi igirnya, tetapi yang pertama kali adalah kita tentukan outletnya. Oke, yang ditentukan pertama kali adalah outletnya. Ingat, sekali lagi yang ditentukan adalah outletnya dulu, bukan batasnya dulu. Ya harus ada sungainya, itu penting. Ya kalau ngapain batasin das kalau nggak ada sungai? Nah, pertama adalah das mana yang akan kita batasi wilayahnya, atau subdas mana yang akan kita batasi wilayahnya. Kemudian kita tentukan outletnya mau di mana, mau di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, terserah kamu. Oke, berdasarkan tujuannya apa. Nah, setelah dapat baru dibatasi igirnya. Oke, nah, dibantu dengan peta kontur. Nah, itulah batas daerah aliran sungai. Ini simple ya, simple, dan geografi itu biasanya di luar sana batas das itu sudah pasti harus paham. Karena kalau kalian bermain di bidang geografi, banyak orang luar sana yang taunya orang geografi itu bisa membatasi daerah aliran sungai. Oke. Nah, jadi das itu yang sudah kalian buat itu, nah bentuknya seperti ini. Nah, oke. Jadi ketika kita seperti ini, maka aliran sungai yang tadi di mulut lin tadi menunjukkan bahwa air hujan yang terjadi yang di dalam batas ini akan masuk ke dalam aliran sungai yang ada di sini. Di igir yang ada di sebelah kanan ini, igir yang di sebelah kiri ini akan masuk ke daerah aliran sungai yang di sini. Tapi kalau yang di sini akan masuk ke daerah aliran sungai yang lain. Itulah prinsip daerah aliran sungai. Oke. Nah, jadi konsep utamanya adalah single outlet, bukan 2 outlet atau 3 outlet. Jadi bebas kalian mau naruhnya di sini, di sini, di sini, atau di sini, atau di bawahnya lagi. Monggo silakan, tergantung pada tujuannya. Nah, batas outletnya apa? Batas outletnya biasanya adalah kalau tidak jembatan, kalau tidak bendungan, biasanya kenampakan fisik di lapangan yang bisa menjadi batas dari sebuah outlet. Nah, itu biasanya kalau tidak jembatan, dia bendungan, kalau tidak ada jalan di situ yang memotong daerah aliran sungai. Oke, mengapa konsepnya seperti itu? Karena dengan kenampakan yang ada di lapangan itu, kita bisa membatasi, kita bisa melakukan pengukuran di outlet yang jelas. Gitu. Outletnya itu udah jelas ada di lapangan. Oh, jembatan. Oh, ternyata jalan yang memotong daerah aliran sungai dan seterusnya. Nah, ini stream order ya, tidak perlu saya jelaskan. Mungkin kalian pasti ingat. Jadi ketika angkanya makin kecil, itu artinya ia merupakan cabang pertama dari daerah sungai. Kalau nilai semakin besar, berarti dia adalah cabang utama yang bentuk alirannya sudah sangat besar. Oke, luas wilayahnya, alirannya, kedalamannya itu sudah besar. Kalau yang masih satu, itu dia masih kecil, masih tipis. Kalau di lapangan juga tidak terlalu besar, lebarnya dan juga kedalamannya. Oke, kan? Nah, apa sih fungsi dari daerah aliran sungai? Ya sudah utamanya adalah fungsi hidrologis untuk mengalirkan air, menjaga kejadian puncak hujan. Jadi kalau ketika hujan terjadi dengan intensitas tinggi, itu dijaga agar tidak terjadi banjir. Kemudian melepas air secara bertahap. Nah, itu tadi kan untuk biar ketika terjadi hujan ekstrim tidak terjadi banjir yang mendadak di bawah, tapi akan terjadi banjir yang bertahap yang bisa terkontrol dan bisa diestimasi kapan terjadinya suatu banjir. Kemudian memelihara kualitas air dan mengurangi pembuangan massa atau longsor. Nah, ini fungsinya dari das. Ya sama seperti siklus hidrologi. Fungsi ini tetap terjaga apabila kondisi dasnya tetap terjaga. Oke, berdasarkan pengertian di atas tadi bahwa das itu mau tidak mau prinsipnya konsepnya sama seperti pegunungan, gunung. Oke, kalau gunungnya vegetasinya bagus, tidak gundul dan lain-lain, maka fungsi dari dasnya itu akan tetap terjaga. Oke, jika tidak ya maka akan mengakibatkan banyak masalah.
air tanah berkurang, banjir tiba-tiba, longsor di mana-mana, oke, pengendapan di banyak tempat, pengendapan di daerah eh, hilirnya, oke, di pantainya, sehingga terumbu karang menjadi mati, dan seterusnya. Jadi das itu satu kesatuan yang utuh yang tidak bisa asal, yang tinggal di daerah hulu semaunya, yang di daerah hilir kemudian juga semaunya, tidak bisa. Hulu berusaha menjaga agar hilir tetap terjaga, ya hilir juga tetap menjaga apa yang sudah dijaga oleh daerah hulu. Fungsi lainnya ya ini karena keragaman hayati, banyak binatang hidup, banyak makhluk hidup yang tinggal di sana, baik hewan, tumbuhan ataupun manusia, penyuplai oksigen, sumber mata pencarian penduduk bagi beberapa wilayah, kemudian untuk tempat tinggal dan lain-lain. Jadi das ini sangat penting fungsinya di dalam kehidupan kita, terutama yang kita bicara kita ini di Indonesia. Oke. Nah, sehingga penataan ruang di daerah-daerah sungai, yang seperti saya bilang tadi hulu dan hilir, itu bertujuan untuk yang namanya melindungi fungsi dari das yang udah ada. Sehingga fungsi das itu tetap dijaga sehingga masyarakat kita, utamanya manusia yang tinggal di dalamnya itu tidak akan mengalami kesulitan atau kekurangan akibat kondisi daerah sungai yang merusak. Nah, itu. Namun, penataan ruang di das itu pastinya akan lintas sektor. Karena di dalam das itu tidak hanya lingkungan hidup saja yang ada di dalamnya. Ada di situ ekonomi, di situ ada sosial, ada kesehatan, ada politik, dan lain-lain. Sehingga penataan ruang das itu harus bersinggungan dengan lintas sektor. Selain lintas sektor juga lintas wilayah administrasi. Seperti yang saya contohkan tadi, ketika Jakarta banjir, orang-orang Jakarta nyalakan orang yang ada di Bogor, yang ada di Puncak. Oke, sehingga pengelolaan daerah aliran sungai itu bukan hanya satu wilayah, itu antar wilayah administrasi, bisa antar kabupaten, bahkan antar kalau di Indonesia itu antar provinsi, kalau di wilayah lain di luar negeri itu bisa antar negara. Oke, ya. Contohnya Sungai Amazon, itu Sungai Amazon melintasi beberapa banyak negara. Nah, oke. Nah, jadi di situ jadi tidak hanya lintas sektor tapi juga lintas wilayah administrasi. Sehingga karena lintas sektor lintas wilayah ini perlu namanya manajemen pengelolaan terpadu. Yang antar sektor itu tadi bekerja sama, antar wilayah tadi bekerja sama, sehingga fungsi dari dasnya itu tetap terjaga. Jadi konsep dari daerah sungai itu adalah sebuah wilayah yang dibatasi oleh batas topografi yang berfungsi sebagai mengumpulkan, menyimpan, menyalurkan air, sedimen, unsur hara ke dalam satu situs sungai yang sungai keluar dari satu outlet. Nah, kalau tadi yang saya jelaskan tadi kan outletnya kita tentukan. Kalau di alam seperti apa? Outletnya di alam, das itu berakhir di pinggir laut. Oke, jadi pantai itu menjadi outlet dari daerah aliran sungai. Itulah hilirnya. Ya, itu jadi kalau di alam, apa batas dasnya? Outletnya apa? Outletnya adalah pinggir pantai yang ada di suatu wilayah. Oke. Manajemen, nah jadi manajemen terpadu dari daerah sungai adalah sebuah cara, ya, sebuah bentuk aplikasi dari metode bisnis atau keteknikan. Nah, jadi sebuah bentuk aplikasi dari metode bisnis dan teknik untuk menjaga sumber daya alam yang terbarukan agar suplai airnya itu optimal, water flow-nya alirannya itu terjaga, terpreventif, dan juga mengontrol erosi dan mereduksi sedimen dari banjir. Nah, manajemen daerah sungai juga menjadi satu bagian dari natural resource management, manajemen sumber daya alam, atau pembangunan dan administrasi dari suatu negara untuk certify, untuk menjaga, untuk melestarikan kebutuhan atau untuk memastikan kebutuhan untuk masa saat ini dan masa depan untuk masyarakat masa depan. Nah, jadi ini sama seperti konsepnya dengan pembangunan berkelanjutan, bagaimana upaya-upaya itu untuk menjaga memastikan kebutuhan masyarakat saat ini terjaga dan di masa depan pun juga tetap terjaga. Ini menurut Hewlett tahun 1969. Nah, kalau menurut Departemen Pertanian, upaya-upaya manusia untuk mengendalikan hubungan timbal balik
antara sumber daya alam dan sumber daya manusia, sehingga terbina kelestarian dan keserasian ekosistem dalam meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam bagi manusia. Ya, hubungan timbal balik manusia dan alam. Oke, jadi bukan hanya manusia saja yang diprioritaskan, tapi alam juga bagaimana tetap terjaga. Karena nanti pada akhirnya alam akan kembali kepada berdampak kepada manusia. Nah, jadi manajemen adalah bagaimana memanajemen sumber daya alam, oke, dan juga bagaimana kebutuhan masyarakat saat ini dan masa depan itu tetap terjaga. Sehingga ekosistem tetap terjaga, sustainability berkelanjutan, kemudian natural resource dan people, hubungan antara sumber daya alam dan manusia itu terkontrol, kemudian sumber air, kontrol erosi, banjir, dan sedimen itu tetap terjaga. Jadi fungsinya adalah bagaimana melestarikan lingkungan untuk dampaknya itu kepada kehidupan manusia untuk saat ini dan masa depan. Oke, ini tujuan akhir dari manajemen sumber daya daerah aliran sungai adalah bagaimana mewujudkan kondisi optimal dari vegetasi, lahan, air, sehingga vegetasi, lahan, dan air itu tadi dapat memberikan sebuah keuntungan optimal dan juga yang berlanjut bagi kehidupan atau kesejahteraan masyarakat. Jadi bagaimana ketika manajemen itu berhasil, kebutuhan dan juga kesejahteraan dari masyarakat yang tinggal di dalam daerah aliran sungai itu tetap terjaga dan sustainable dari sekarang hingga masa depan. Nah, pengolahan dasar padu itu adalah untuk pengolahan apa sih pengolahan dasar padu yang seperti saya tadi? Harus ada pengolahan manajemen das yang terpadu adalah karena pertama adalah ekosistem ini ekosistem das sudah sangat diterima secara luas di dunia. Nah, untuk pengolahan das dengan pendekatan ekosistem maupun implikasi penanganannya itu harusnya ada keterpaduan dan digunakan das sebagai satuan pengelolaan. Nah, jadi ketika membahas das, nah ini dia kesulitan di Indonesia adalah kita membagi wilayah administrasi yang dimana administrasi itu bisa berbeda wilayah daerah aliran sungainya. Jadi bukan membatasi secara kondisi fisik di lapangan, kondisi fisik lingkungan di lapangan, tetapi secara administrasi, sejarah dulunya wilayah ini dikuasai oleh siapa dan siapa. Nah, oleh karena itu, maka dalam pengolahan daerah sungai ini ketantangan terbesarnya adalah bagaimana menyatukan perencanaan pembangunan dan perencanaan tata ruang dari setiap wilayah. Nah, sehingga harus ada keterpaduan. Sehingga misalnya Jakarta dan Jawa Barat itu bagaimana bisa saling bekerja sama menjaga ada hubungan timbal balik sehingga Bogor bisa mau menjaga daerah puncak sehingga Jakarta tidak banjir dan bagaimana Jakarta bisa menghargai usaha Bogor untuk menjaga lingkungannya. Jadi Jakarta tidak kemudian kan itu tugasnya Bogor, berarti kami tidak usah peduli, yang penting Bogor kami nggak banjir udah. Nah, tidak seperti itu. Jadi perlu yang namanya adanya trade. Oke. Dalam kerjasama itu pasti ada hubungan yang saling menguntungkan satu sama lain. Ya. Jika tidak, maka jika Jakarta kemudian acuh tidak peduli, bodo amat. Bogor mau kayak mana? Yang pokoknya Bogor harus jaga jangan sampai dia rusak alamnya. Jangan sampai kita kebanjiran. Nah, kalau Bogornya kemudian membuat perencanaan, iya mereka tetap menjaga, tapi mereka juga memanfaatkan dan mereka juga tidak peduli misalnya mau Jakarta banjir mau kayak mana juga mereka tidak peduli. Nah, seperti akhirnya kalau seperti itu terjadi ego satu sama lain. Nah, itu yang tidak diharapkan. Dan selain Bogor dan Jakarta itu bisa juga di daerah-daerah lain. Ya, kayak Das Progo, Das Opak, itu kan yang tidak hanya Jogja saja, tapi juga dengan Jawa Tengah. Yaitu Jawa Tengah dan Jogja, daerah istimewa Yogyakarta itu antar provinsi, antar kabupatennya saling terkait satu sama lain. Nah, mengapa kok perlu terpadu? Ya, karena tadi ada keterkaitan antar kegiatan. Oke? Antar wilayah itu saling terkait satu sama lain. Ketika hulunya rusak, maka hilirnya pun akan rusak. Kalau semuanya rusak, yang kena siapa ya? Semua yang tinggal di daerah. Dari hulu sampai hilir. Oke? Kemudian dari jenis implementasi pengolahan das itu bersifat multidisiplin. Nah, ini. Selain tadi multisektor dan juga multidisiplin. Sehingga di dalam
dalam perencanaannya itu tidak hanya ahli fisik saja, bukan ahli hidrologi saja, geomorfologi saja, bukan anak kehutanan saja, tapi semuanya termasuk sosiologi dan ahli perencana di dalamnya untuk dapat bekerja sama menghasilkan sebuah perencanaan yang terpadu. Nah, penyelenggaranya itu lintas sektoral sehingga tidak ada satu instansi pun yang secara fungsi memiliki kewenangan melaksanakan pelanda secara bulat. Nah, jadi sektoral tadi bukan haknya kehutanan, bukan haknya lingkungan hidup, tapi banyak sekali yang harus bekerja sama di situ sehingga pengolahan das itu sehingga terjamin. Ya, jangan sampai saling tumpang tindih. Ya, di Kementerian Lingkungan Hidup sebagai kawasan lindung, di Kementerian Kehutanan sebagai wilayah untuk dimanfaatkan. Atau kebalikannya, menurut kehutanan itu untuk kawasan hutan lindung, tapi di lingkungan hidup boleh dimanfaatkan. Nah, tidak bisa seperti itu. Nah, sehingga perlu keserasian kenyamanan koordinasi, sehingga muncul istilah one river, one plan. Nah, jadi ketika satu daerah sungai, maka ya perencanaannya harus satu rencana. Gitu. Jadi berarti apa konsekuensinya? Konsekuensinya adalah di dalam perencanaan tata ruang setiap kabupaten, setiap provinsi yang memiliki daerah-daerah sungai, dan bukan memiliki lagi, semua wilayah itu memiliki daerah-daerah sungai. Yang dimana kalau daerah-daerah sungainya itu melintasi, melewati dua provinsi, maka dua provinsi itu harus menyatukan, harus menyelaraskan rencana tata ruang wilayah mereka. Jangan sampai di Jawa Tengah misalnya, itu untuk lindung, tapi di Jawa Timur atau di Jawa Barat, di wilayah yang berbatasan itu boleh dijadikan sebagai industri. Nah, itu kan jadi sesuatu yang tidak tidak sinkron satu sama lain, sehingga ini perlu diserasikan antar provinsi atau antar kabupaten. Oke, ini untuk yang dari Harsono dan BPLH, yang dimana utamanya adalah masing-masing sektor itu harus saling bekerja sama agar penyelenggaraannya itu lestari, seimbang, dan juga berkesinambungan bagi peningkatan kesejahteraan manusia. Pengelolaan berdasarkan apa? Ya sudah pasti. Pertama daur. Yang pertama adalah daur hidrologi. Daur hara aliran energi, karakteristik penduduk dan politik dan perundang-undangan. Ya, utamanya adalah ini dan bisa ditambahkan dengan hal-hal yang lain sehingga pengolahan dasar itu bisa terpadu, tidak saling tumpang tindih, dan berorientasi pada pembangunan yang berkelanjutan. Kemudian aspeknya apa ya? Fisik, biotik, sosial ekonomi, politik, dan undang-undang, semuanya. Jadi ini pengelolaan das itu adalah contoh lain dari perencanaan wilayah yang komprehensif. Kalau satuan wilayahnya das ya berarti komprehensif. Das itu dari fisik, biotik, sosial ekonomi, dan undang-undang. Serta termasuk politik di dalamnya. Nah, untuk manajemen organisasi, karena das itu multidisiplin, nah, sehingga FAO mengajukan organisasi pengelolaan dasnya itu sebagai berikut ini. Nah, jadi negara konservasi state, national conservation, atau negara di sini memiliki atau misalnya lembaga yang bicara tentang bagaimana konservasi lingkungan, itu nanti ada divisi divisi tanah, perencanaan, das, ini agronomi, kehutanan, pasture manajemen, dan lain-lain yang kemudian itu saling bekerja sama dalam perencanaan daerah aliran sungai, yang kemudian nanti daerah aliran sungai ini akan lebih spesifik lagi ke sub watershed. Nah, jadi subdas. Nah, di dalam subdas itu nanti ada level-level keteknikan atau satuan-satuan orang-orang yang bekerja langsung di lapangan untuk menjaga melestarikan, misalnya yang mengukur debit di tiap sungai, yang mengukur perubahan-perubahan yang ada di sungai-sungai itu, atau melihat kondisi bangunan-bangunan air yang ada di daerah-daerah sub-sub daerah aliran sungai. Itu. Aspek penggunaan lahan menjadi kunci dari semua program pengelolaan das. Sehingga pengelolaan apabila melibatkan pemilik lahan ke dalam program perencanaan. Organisasi dalam pengelolaan das harus berdasarkan pada perkembangan kemampuan untuk perumusan dan pelaksanaan program. Nah, jadi di tingkat provinsi, kabupaten, hingga kecamatan, dengan adanya satu orang yang adanya koordinasi dari pimpinan masing-masing. Jadi ada koordinasi dari Pak Bupati, Pak Gubernur, Pak Camat, ataupun organisasi lain dalam bekerja sama dalam merencanakan pengelolaan daerah dan sungai yang
terpadu. Nah, instansinya apa? Nah, jadi instansinya seperti lingkungan hidup atau bukan Kementerian Lingkungan Hidup saja atau sektor saja, tapi dilakukan oleh forum koordinasi yang didukung oleh tim pengajian, Sarpras, pengelolaan dan penerapan dan pengendalian dari perencanaan daerah aliran sungai. Jadi forum koordinasi itu ya isinya siapa aja? Ya isinya ini gubernur-gubernur, bupati-bupati dalam yang wilayahnya dilintasi oleh daerah aliran sungai, kemudian kementerian-kementerian terkait, lembaga-lembaga yang terkait, LSM, Bapeda dan para ahli yang ada di sini forum koordinasi. Nah, oke. Kemudian di sini ada tim yang mengkaji prasarana pengelolaan dan yang mengkaji pelaksanaan dan monitoring dan evaluasi. Jadi di dalam itu ada yang pelaksanaannya seperti apa, monitoringnya seperti apa, dan evaluasinya seperti apa. Nah, jadi forum koordinasinya itu tadi bukan satu sektor, bukan satu provinsi saja, tapi antar provinsi, antar kabupaten, antar kementerian, antar lembaga, dan juga termasuk di dalamnya masyarakat ataupun LSM yang berkecimpung di bidang pengelolaan lingkungan. Yang Kementerian Hidup, nah, kalau misalnya di pusat ya Kementerian Lingkungan Hidup, Departemen Dalam Negeri, KPU, Kehutanan, Pertanian, oke. Kemudian tugas monitoring evaluasi pada sekitar forum, nah, kurang lebih seperti itu. Ada gubernur. Kalau di tingkat bawah itu ada pusat studi lingkungan dan juga dikoordinasikan oleh Bapeda. Jadi lintas sektor semuanya ikut masuk dalam lembaga koordinasi pengelolaan daerah aliran sungai. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, monggo silakan ditanyakan di psikologi bisa, via WA bisa, atau bertemu langsung dengan saya. Semoga ini menjadi gambaran mengenai pengelolaan daerah aliran sungai, yang dimana dalam pengelolaan daerah aliran sungai itu harus terpadu, karena daerah aliran sungai itu melintasi banyak wilayah, administrasi, dan juga antar sektor. Mengapa antar sektor? Karena di dalam daerah aliran sungai itu bukan hanya satu sektor saja yang bekerja, bukan hanya kehutanan saja yang bekerja, bukan hanya pertanian saja yang bekerja, tapi di dalamnya juga ada pembangunan umum, PU, ada kemanusiaan juga di sana, ada kehutanan, oke, ada lembaga kesehatan karena ada manusia di sana, ada sosial juga masuk di sana, ada politik, dan lain-lain. Sehingga pengelolaannya harus secara terpadu satu sama lain dan mengurangi ego sektoral. Ya, sama seperti dalam perencanaan wilayah yang dibatasi oleh administrasi. Nah, tadi sama konsepnya seperti itu. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.